Assalamualaikum. Bayangkan film yang punya semua bahan keren. Ada iblis, manusia super, aksi laga, horor klinik. Tapi pas disajikan rasanya kayak pesan kopi susu tapi yang datang kopi hambar karena kebanyakan air. Penjagal iblis adalah bukti kalau niat baik kadang butuh eksekusi yang lebih galak. Penjagal Iblis, Dosa Turunan. Awalnya kelihatan kayak paket komplit. Judulnya keren, konsepnya menarik, debut penyutradaran Tommy Dewo yang juga cukup dinanti. Apalagi setelah dia unjuk gigi di Nightmares and Daydreams dan mencuri perhatian lewat Santet Segoro Pitu. Jadi ekspektasinya tinggi dong. Sayangnya hasil akhirnya malah kayak balon yang bocor sebelum pestanya mulai. Manusia super cewek bernama Ningrum yang diperankan Satin Zaneta. Satinnya atau Satin sih? Harus memburu iblis-iblis yang bersarang di manusia berdosa. Ada wartawan bernama Daru yang diperankan Martino Leo yang ikut-ikutan nimbrung sambil bawa dosa pribadinya. Oke, buat kau pada yang banyak dosa, gak usah nimbrung. Di atas kertas, ini sih kombinasi horror action yang bisa meledak, tapi pas dieksekusi, banyak potensinya yang malah terasa nanggung. Film ini tuh kayak anak magang yang disuruh ngerjain dua proyek sekaligus. Mau horor iya, mau action juga iya. Tapi dua-duanya nggak ada yang maksimal. Horornya muncul lewat makhluk-makhluk serem dan suasana kelam, tapi malah kurang greget. Adegan kamar mayat harusnya bisa bikin bulu kuduk merinding. Malah terasa kayak lagi ngeliat tukang parkir salah ngasih arah. Pala kau? Yes, pala. Begitu juga dengan aksinya, gelutannya, koreografinya, bahkan sinematografinya jujur aja keren banget. Tapi karena editing dan penjelasan adegannya kurang taktis, tegangnya nggak nempel. Jadi setiap kali horor dan action digabung, rasanya kayak nonton dua film beda genre yang dipaksa kawin siri. Bahkan lebih jauh lagi, secara treatment, horor dan aksinya berasa kayak dua jalur yang nggak pernah ketemu. Horor jalan sendiri, nakutin pakai penampakan dan suara. Aksi jalannya sendiri juga pakai gebuk-gebukan koreografi. Harusnya sih lebih ngeblend, bukan kayak orang lagi kerja di dua shift yang berbeda. Pas lagi shift pagi dia melek, pas shift malam ngantuk. Babak pertama film ini lumayan menjanjikan. Setting rumah sakit jiwa yang menyeramkan, investigasi wartawan, atmosfer mencekam, ditambah pengenalan karakter Ningrum yang misterius, all good. Tapi masuk babak kedua, film mulai kehilangan nafasnya. Tensi cerita menurun drastis, ketegangan yang tadinya dirangkai perlahan jadi repetitif, bahkan plot twistnya ketebak dari kilometer pertama. Endingnya yang seharusnya bisa jadi ledakan besar malah terasa kayak lilin yang kehabisan sumbu. Semangat membangun misteri dan universe baru sayangnya gak diimbangi sama pacing cerita yang konsisten. Salah satu kekuatan film ini ada di para pemainnya. Satin Zaneta sebagai Ningrum tampil cukup solid. Dia misterius, lincah, dan punya potensi banget jadi karakter ikonik. Sayangnya, screen time dan pengembangan karakternya kayak dikasih setengah-setengah. Kita disuruh peduli sama Ningrum, tapi nggak dikasih cukup alasan buat beneran peduli sama dia. Kemudian Martino Leo sebagai Daru. Charmnya kuat, tapi filmnya terlalu sibuk nunjukin suara hatinya, portofolionya, bahkan dramanya sendiri sampai nanya dalam hati. Ini film tentang Ningrum atau tentang si Leo nulis berita investigasi sih? Di sisi lain, Niken Anjani sebagai Pak Kunjara layak di highlight. Walau screen time-nya gak banyak, micro expression-nya jago banget. Diam-diam menakutkan tapi tetap charming. Dan jangan lupa, ada Edward Manalu yang dengan logat Betawinya sukses jadi scene stealer paling absurd sekaligus menghibur di tengah film horor itu. Bayangin aja Ustadz kejebak time loop di hutan malah ketawa satu studio. But overall, masalahnya sama kok. Karakter-karakter ini punya potensial energi yang gede, tapi nggak semua berhasil diubah jadi kinetic energy dalam narasi filmnya sendiri. Dari elemen yang ada, sebenarnya kelihatan kalau Tommy Dewo ini pengen ngebangun universe horror action Indonesia ala Konstantin atau The Witcher. Ada manusia super, ada senjata mistik, ada dunia iblis, kemudian manusia berdosa, bahkan sudah mulai ditanam karakter-karakter kayak villain Pak Kunjara. Tapi semua ini baru di permukaan banget. Jadi kalau kalian mau membandingkannya dengan Kodrat, ini akan sangat menyakitkan sebenarnya kalau kalian terlalu belak-belakan. Tapi bukan berarti jelek ya. Sebenarnya belum ada lore kuat sih yang bikin penonton pengen tahu lebih dalam. Background Ningrum
Room, asal-usul Sastrika, hierarki iblis, semua tuh baru dikasih teaser tipis banget. Padahal ya, kalau ditulis lebih dalam di film pertama ini, aku yakin sudah ada rencana untuk film-film berikutnya. Ini bisa banget jadi pondasi serial atau bahkan franchise. Aku tetap respect sama Tommy Dewo. Dia tuh berani keluar dari pakem horor lokal yang biasanya mentok di rumah angker, hantu dendam, ketemu dukun lah, apalah itu. Di Penjagal Iblis ini dia nyoba gabungin horor, aksi, dan satir, dan beberapa aspek lainnya. Dan ini harus diapresiasi sih. Nah ini masalahnya. Eksperimen ini masih terasa belum matang sepenuhnya. Catat, ini bukan jelek sama sekali. Cuma memang belum sempurna. Ya, kesempurnaan itu hanya Tuhan Maha Esa ya. Kadang film ini jadi terlalu pecah mood loh. Kadang monolog dalam hati malah bikin momentumnya buyar. Ini semua soal ritme penyutradaraan yang masih perlu dipertajam aja. Terus maksud kau bang ngomong kayak begitu, berarti nggak layak ditonton lah. Aduh, nggak layak tonton karena ulasan ini akan dianggap cuma hinaan bagi si bodoh yang nggak ngerti review film ini sifatnya personal. Bukan ulasan yang harus sama persis seperti apa hati dan tembolok kau. Mohon dicatat sayang, experience tiap orang tuh berbeda. Saya hanya menerjemah sesuai apa yang saya rasakan. Dan apakah akhirnya gara-gara review ini kalian langsung menalar kalau Penjagal Iblis gagal? Jawabannya tidak. Kesimpulannya, Penjagal Iblis Dosa Turunan adalah film horor laga Indonesia yang niat banget dan gak takut eksperimen. Tapi masih ketahan sama skrip storytelling yang loyo di tengah jalan. Ya, soal visual dan scoring emang mantap. Actingnya solid, serius, walau emang gak semuanya stabil. Cerita, ya itu, kayak aku bilang, sayang, belum sekuat niatnya. Film ini tuh kayak rumah baru yang catnya udah cakep, lightingnya keren, tapi pondasinya belum kokoh. Kalau kalian cari tontonan horror action lokal yang beda dari biasanya, dan pilihan lain selain Kodrat dan kawan-kawan, film ini layak banget dicoba. Tapi siap-siap mungkin sedikit kecewa kalau ekspektasi kalian setinggi judulnya. Ingat sekali lagi, boleh bandingkan dengan film-film sejenis, tapi tolong diperhatikan lagi kata-katanya ya. Ingat, ini baru starting awal, dan bisa jadi nanti di film kedua, ketiga, kalau ada universe-nya, filmnya jadi lebih bagus. Dan satu lagi, ingat, sekali lagi harus sampaikan, ini bukan film yang jelek. Ini film yang berani, hanya saja butuh waktu lebih buat jadi penting. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau ngerasa apa sih omongan munyet, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Penjagal Iblis Dosa Turunan dan film-film horor lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang. Terima kasih semuanya, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.